Saudara-saudari semua, kembali lagi bersama saya Jeffrey Simak Mata. Di video kali ini saya akan membahas tentang menurunnya minat umat Kristiani dalam peribadahan online selama pandemi COVID-19. Dan video ini ditujukan untuk tugas pelayanan digital proyek yang keempat. Dan saya akan membahas ini dengan tema ibadah online. Udah kerasa gitu. Ya, baik, kita tahu ya bahwa seluruh dunia ini sudah terjangkit yang namanya virus COVID-19, tidak tanpa kecuali seluruh dunia terkena oleh virus ini ya, bahwa bahkan sampai ada orang yang meninggal juga karena virus ini, bahwa kita bisa melihat di berita ya mungkin ada beribu-ribu atau berjuta-juta orang yang telah meninggal oleh karena kasus ini, dan juga berdampak juga pada aktivitas manusia sehari-hari dari bekerja, sekolah, ataupun yang lain-lain, bahkan sampai beribadah, itu harus dirumahkan, online ya, tidak bisa di luar atau bertemu dengan yang lain. Nah, karena ibadah online ini, video ini sebelumnya juga saya mau menjelaskan bahwa ini dari penelitian saya sendiri, berdasarkan saya tanya iseng-iseng kepada saudara saya, adik, dan tante saya, gimana sih rasanya selama ibadah online ini? Ada yang ini nggak? Gimana sih? Enak nggak sih ibadah online ini? Pertanyaan saya seperti itu. Dan rata-rata jawaban mereka sama, bahwa mereka lebih menyukai ibadah offline daripada online. Alasannya adalah kurang berasa kayak lagi nggak ibadah. Enakan langsung enakan offline. Kalau offline tuh berasa ibadahnya gitu, euforianya untuk menyembah Tuhan, berkumpul dengan jemaat, sama-sama menyembah Tuhan tuh berasa kalau kita lagi ibadah, kayak hadir Tuhan tuh memenuhi itu. Tapi kalau online rasanya kok kayak kayak nggak ibadah, kayak biasa aja, kayak hari Seninnya, kayak bukan hari Minggu. Rata-rata jawaban mereka seperti itu ya, karena euforianya kurang berasa. Jadi kurang berasa gregetnya kalau kita ibadah online ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih ibadah itu. Ibadah itu adalah aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati Allah, pencipta alam semesta, pencipta segalanya termasuk kehidupan manusia. Ya. Jadi, ibadah itu berpusat kepada Tuhan, pada Tuhan Allah dan bukan kepada manusia, ya. Dalam ibadah, umat Kristiani adalah kita menghampiri Allah dengan rasa syukur dan hormat karena apa yang telah Tuhan Yesus buat di kayu salib dalam hidup kita, dan karena Dia adalah pencipta, juru selamat kita, ya. Dan pekerjaannya melalui Roh Kudus sehingga sampai saat ini kita masih bisa hidup dan merasakan anugerahnya. Itu alasan kita menyembahnya. Ini Dia Allah yang sejati, Allah yang benar. Ya, dan ibadah juga menuntut komitmen, iman, dan pengakuan bahwa Tuhan Yesuslah Allah dan Tuhan kita. Nah, kita balik lagi ke topik. Jadi masalahnya tuh gimana ya caranya supaya walaupun online itu bisa ibadah tuh tetap merasain kayak euforianya, bisa merasakan kayak kayak bener-bener kayak lagi di gereja nih, gitu gini. Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, saya akan berkata realita bahwa kita ketika ibadah di rumah nggak akan bisa kayak di gereja karena tempatnya berbeda. Itu yang pertama. Tetapi terus gimana dong supaya saya bisa merasakan ibadah tuh di semangat gitu. Solusinya satu, ibadah bukan berdasarkan mood atau perasaan kita. Karena perasaan manusia sering naik turun, nggak pernah stabil. Kita sama orang aja jarang banget stabil, pasti ada bosan-bosannya, apalagi kita sama Tuhan. Perasaan kita selalu naik turun, makanya kita nggak bisa berdasarkan mood kita. Kalaupun nanti offline, kalau kita lagi moodnya malas apa gimana, tetap aja nanti kita nggak mau ibadah juga kalau kita masih bergantung sama mood atau perasaan kita. Makanya harus diubah adalah diri kita dulu, dari dalam diri kita, mood kita. Kita nggak boleh bergantung sama mood, tapi ke komitmen kita sama Tuhan. Yang kedua, gimana caranya supaya kita tetap masih bisa beribadah dengan sungguh di masa pandemi ini? Latih diri kita untuk beribadah. Nggak ada cara lain selain dari diri kita sendiri yang mau datang sama Tuhan, yang mau tunduk di hadirat Tuhan, yang tahu bahwa memang saya harus beribadah, ya. Ya memang saya harus beribadah gitu. Ya, melatih diri untuk ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Saya bacakan buat saudara ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ibadah berguna untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang karena mengandung janji di dalamnya, janji Allah kepada kita. Begitu pentingnya dalam beribadah. Makanya dari itu semua saya cuma ngasih solusi 2. Yang pertama, kita nggak boleh menggantungkan rasa atau diri kita berdasarkan tuh perasaan kita sama Tuhan
dalam hal apapun ya, mau ibadah, berdoa, baca kitab, kita nggak bisa berdasarkan mood kita. Karena kalau kita berdasarkan mood kita nggak akan pernah mau berdoa, kita nggak akan pernah mau ke gereja, kita nggak akan pernah mau baca kitab. Karena daging kita pengennya jauh-jauh aja, pengen yang enak-enaknya daging-daging aja. Nah, kita harus melatih diri kita untuk mendasarkan diri kita sama firman, ya, bukan perasaan kita. Oke, nah, dan terus latihlah diri kita setiap hari. Ayo, kita harus belajar dewasa untuk mengerti keadaan. Karena memang keadaan tidak bisa untuk ibadah offline. Ayo, mari kita ibadah. Walaupun online, sungguh-sungguhlah untuk ayo ibadah online. Dan karena kalau udah waktunya Tuhan izinkan nanti kita bisa offline, kita akan offline ya. Nah, dan terus ini adalah kata penutup saya yang terakhir. Kata penutup saya di video ini bahwa karena cinta, bukan bicara soal perasaan cinta, tetapi tindakan. Tindakan cinta harus lebih besar daripada perasaan cinta. Tindakan cinta lebih besar daripada perasaan cinta. Ingat ini sekali lagi. Cinta kita sama Tuhan Yesus harus lebih besar perasaan kita. Harus lebih besar tindakan kita daripada perasaan kita. Tindakan cinta harus lebih besar daripada perasaan cinta. Karena cinta berbicara tindakan, komitmen, bukan cuma sekedar perasaan atau manis-manis di mulut, tapi tindakan. Ya, latihlah diri kita untuk beribadah. Selama pandemi COVID-19 ini tetap semangat. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus, karena persekutuan itulah yang dapat menguatkan kita hari lepas hari. Ya, latih diri kita terus, tetap semangat. Jangan bergantung sama perasaan, bergantung sama Tuhan Yesus. Ya, sekalipun kita malas, paksa diri kita untuk ibadah, lawan. Ya, meskipun sulit, Tuhan Yesus dan Roh Kudus lah yang kemampuan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.